30 tahun itu menginjakkan kaki ke aspal. Menatap bangunan kokoh dan megah yang seperti memanggilnya untuk memasukinya segera. Bram, taksi yang ia tumpangi segera melaju pergi. Seolah ikut melepaskannya yang sudah membuat keputusan besar sebelumnya. Mengundurkan diri dari dunia perfilman yang selama ini sudah membesarkan mimpinya. Meski berat, itu sudah menjadi keputusan bulatnya. Ketiga anaknya yang sudah bertumbuh mulai bertindak di luar kendali. Minggu lalu Lola anak pertamanya membuat onar di sekolah. Menghajar habis teman-teman perempuannya hingga babak belur. Alasannya, karena tak terima dirinya dituduh mencuri barang milik teman sekelasnya. Anak keduanya Danar juga tak kalah luar biasa badung. Sifatnya yang usil akhirnya mendatangkan musibah untuk orang lain. Menjadikan tangan kanannya Raka patah karena terjatuh dari atas pohon mangga di belakang sekolah. Raka yang super kalem mengaku jika dirinya dipaksa untuk mengikuti perintah Danar untuk mencuri. Anak ketiganya Livialah yang paling Laras khawatirkan. Usianya terpaut jauh dari kedua kakaknya. Masih terlalu polos untuk mengikuti jejak kedua kakaknya menjadi biangkrok. Gadis berusia 5 tahun itu memiliki sedikit kekurangan. Meski terlihat normal, Livia adalah anak yang sulit diajak berkomunikasi. Laras tidak mengerti dengan caranya melihat dunia. Selalu mengeluarkan kata demi kata singkat, namun terlihat aktif di depan mainan-mainan miliknya. Laras sempat membawa putri bungsunya itu ke dokter ahli. Takut jika dia terlambat mengenali gejala kelainan yang mungkin tak terlihat dari putri kecilnya itu, dan bersyukurnya semua ketakutannya tidak pernah terjadi. Livia normal seperti anak lainnya. Dokter hanya meminta dirinya untuk lebih bersabar dan meluangkan banyak waktu untuk sekedar mendampinginya selama mungkin. Itulah alasan Laras membuang pekerjaannya yang selama ini menjadi penyebab ketiga anaknya tumbuh tidak wajar. Membuatnya kekurangan waktu mengurus pekerjaan rumah yang selama ini ia alihkan kepada pengasuh dan pembantunya. Tentu ini hanyalah sebuah alasan dari Laras. Bahkan di luar sana banyak perempuan mandiri yang mati-matian masih berjuang mengejar mimpinya. Sementara dirinya hanyalah seorang ibu yang berusaha menurunkan ego demi tumbuh kembang anaknya yang kacau agar menjadi kembali sempurna. Langkah demi langkah Laras ambil penuh keyakinan. Menuju pintu rumah yang kini sudah ada di depan matanya. Beberapa kali mengetuk pintu rumah yang terlihat sunyi tak berpenghuni. Setelah 2 hari tidak pulang menyelesaikan film horor project terakhirnya. Padahal hari Minggu, apa mereka semua sedang bepergian bersama Angga? Gumam Laras menggeser tubuhnya ke sisi jendela di samping pintu. Mendekatkan wajahnya ke kaca untuk melihat ruangan tamu yang nampak sepi. Laras kembali tegak. Berjalan ke halaman ujung kanan rumah. Di sana dia bisa melihat ruangan keluarga yang biasa digunakan untuk berkumpul. Barangkali ada orang yang bisa membukakan pintu untuknya secepat mungkin. Benar saja, Livy gadis imutnya terlihat tengah bermain bersama beberapa boneka di sekitarnya. Membuat Laras tersenyum senang dengan tingkah lugu Livy yang seperti sedang mengasuh seorang bayi. Berbicara sendiri dengan raut bahagia, meski tanpa seorang pun di sisinya. Tok. Jemari lentik Laras mengetuk kaca di depannya. Tak sabar ingin memeluk putri kecilnya yang sangat ia peluk erat. Livy yang kaget sontak membulatkan matanya menatap ke arah Laras. Mulutnya yang semula terlihat aktif berbicara mendadak bungkam. Laras berusaha memberi isyarat dengan kedua tangannya. Memutar pergelangan tangannya berulang seolah tengah memutar kunci lalu menunjuk ke arah pintu depan rumah mereka. Respon Livy tak seperti yang Laras harapkan. Gadis kecilnya itu malah terlihat bingung menatapnya kosong. Anehnya, Livy justru memutar ke arah depannya. Membuka mulutnya seolah sedang berbicara dengan seseorang. Telunjuknya bahkan terangkat menempel ke bibirnya perlahan. Seolah ada orang lain yang memintanya untuk mengunci mulut dari Laras yang tak lagi tersenyum seperti sebelumnya. Hawa dingin mendadak seperti menyentuh tengkuknya. Ada seseorang yang seperti berdiri di belakangnya tiba-tiba. Laras tak ingin gentar. Setan macam apa yang mengganggunya di siang bolong? Dia hanya harus khawatir dengan putrinya yang kini sudah berdiri menatapnya tajam. Tangan kiri putrinya bahkan terangkat ke atas. Seolah ada makhluk yang tak terlihat tengah menggandeng Livy dengan erat. Brak, brak, brak.
Kedua tangan Laras menggebrak-gebrak kaca dengan kencang. Berharap ada orang lain yang bisa membukakan pintu secepatnya untuknya. Memisahkan Livy dengan hayalannya yang mengerikan sesegera mungkin. Jika bukan karena ada teralis yang melapisi, Laras sudah pasti melompati jendela sejak tadi. "Siapapun di dalam, buka pintunya!" teriak Laras histeris sambil menatap Livia yang tak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Aroma aneh mendadak menyeruak di belakang Laras. Dia yang sudah terbiasa mencium aroma itu di lokasi syuting seketika mengangkat kedua alis. Menggeser lehernya ke samping, mencari sumber bau dupa yang seperti memanggilnya dengan isyarat. "Jin setan sialan! Aku tak takut dengan kehadiranmu! Jangan dekati anakku!" teriak Laras refleks. Kembali menoleh ke arah Livia yang tak lagi terlihat di ruangan itu. Laras kembali menggebrak-gebrak jendela. Panik takut terjadi sesuatu dengan putrinya. Di tengah tangannya yang sibuk menggebrak jendela, lambat laun Laras tersadar akan sesuatu. Mata tajamnya kini beralih fokus ke jendela yang ia pegang. Menarik engsel besi yang menjadi penyangga jendela kaca di depannya. Perlahan menurunkannya untuk melihat sesuatu yang nampak dari pantulan kaca di depannya. Mata Laras membulat lebar. Jantungnya seakan diremas hingga sesak. Matanya dengan jelas melihat bayangan yang ada di belakangnya. Hal yang tak pernah ditemui selama membuat film dan hanya mendengar tentang desas-desusnya. Benar-benar muncul di hadapannya. Membuat kedua lututnya hampir gemetar tak percaya dengan apa yang dia lihat sekarang. Seseorang dengan raut wajah setengah remuk menyeringai tepat di belakang tubuhnya. Rambutnya yang tebal merekah bahkan terlihat bersentuhan dengan tubuh Laras yang mulai kaku. Menatap mata merah yang melotot ke arahnya seolah tengah memburu nyalinya yang tak lagi garang. Laras bahkan bisa melihat dengan jelas beberapa makhluk kecil bergerak-gerak di sudut bibirnya yang menyeringai lebar ke arahnya. Mulai melompat-lompat keluar hingga mengenai kemeja Laras yang berwarna abu. Kontras dengan warna kuning terang yang terus meliuk-liukan tubuh lincahnya. Berjatuhan satu persatu hingga seperti muntahan belatung yang mulai membanjiri pundak Laras. Basah bercampur cairan pekat berbau busuk menusuk hidung. Laras sudah tak tahan lagi bibirnya, bahkan sudah bergetar hebat. Kedua lututnya ikut ngilu melihat pemandangan mengerikan di depannya. Seketika Laras bersuara kencang. Jerit Laras histeris. Berlari sekencang mungkin meninggalkan tempat itu. Mengibas-ngibaskan kemejanya kuat agar para makhluk menjijikan yang baru saja menempelinya, agar jatuh ke atas tanah yang ia pijak secepatnya. Tak henti menggebrak pintu rumah agar Angga atau siapapun yang ada di dalam rumah itu segera membuka pintu untuk menyelamatkannya dari makhluk yang seperti mengekor di belakangnya. Kutukan yang berjalan. Meski jarak halaman dengan pintu rumah tidak jauh, nafas Laras masih terasa seperti hampir putus. Matanya sejak tadi tak berani menoleh ke belakang. Seolah bayangan yang dia lihat lewat kaca jendela terus mengikuti kemanapun dirinya pergi. "Mas, buka! Livy, Danar, Lola, buka pintunya!" teriak Laras tak sabaran. Menggerak-gerakan gagang pintu berharap pintu itu bisa menghilang dari kehidupannya, meski hanya sedetik. Laras bahkan masih bisa merasakan sesuatu menjalar ke tengkuk lehernya. Makhluk kecil itu mungkin sudah melompat memasuki lingkar leher kaosnya. Membuat ibu tiga anak itu jijingkrakan. Menggeliat-liat kegelian. Klak. Dari dalam rumah, Angga terlihat bergegas membuka pintu. Wajahnya terlihat panik saat mendengar istrinya pulang tiba-tiba. Matanya bahkan sempat heran melihat Laras yang berlari sempoyongan dari balik kaca halaman rumah. Seperti sedang dikejar sesuatu, tapi tak ada siapapun di belakangnya. "Mas, tolong aku!" bentak Laras melepaskan kemeja panjangnya dengan wajah panik. Menghentak-hentakan kaki seperti sedang menginjak-injak sesuatu. Angga mengangkat satu alisnya. Semakin bingung dengan tingkah istrinya yang tak biasa. "Mas, tolong aku!" bentak Laras lagi. Memaksa Angga untuk menerima kemeja yang baru saja dikibas-kibaskan oleh Laras. "Kamu kenapa, Ras?" tanya Angga pelan. Laras menatap Angga sinis. Matanya mulai memberanikan menoleh ke halaman samping rumahnya lagi. Tempat di mana makhluk mengerikan yang baru saja menampakkan diri di depan matanya berdiri.
Tak ada siapapun. Hanya ada beberapa tanaman rambat yang menghiasi dinding pembatas rumah mereka. Bahkan jendela yang engsel besinya sudah ditarik, masih bertengger kokoh seperti sebelum dia pegang. "Kamu nggak sakit kan?" tanya Angga lagi. Wajah Laras berubah datar. Dia bahkan menatap ke meja miliknya yang sudah berpindah tangan. Mencari jejak binatang melata yang tumpah bersama cairan merah yang sebelumnya tumpah ruah ke bahunya. "Ras, kamu kenapa?" tanya Angga ketiga kali. Memegangi pundak istrinya dengan kuat. Tak yakin jika istrinya yang biasanya perfeksionis mendadak bertingkah aneh. Laras memegangi kepalanya yang ingin meledak. Syok dengan apa yang baru saja menimpa dirinya. Menatap Angga yang sudah sangat menanti jawaban tidak masuk akal dari mulutnya. "Percaya atau tidak aku barusan?" "Siapa sayang?" sapa seseorang perempuan mendadak muncul dari balik tangga. Membenarkan dres kuning ketatnya sebelum menghampiri Angga. Memotong ucapan Laras. Dalam hitungan detik Laras seperti hilang ingatan. Bayangan makhluk mengerikan yang baru saja menghantuinya mendadak lenyap. Berganti dengan raut wajah merah pada menatap suami dan wanita asing yang dia bawa ke rumah mereka. "Tenang, Ras, aku bisa jelasin," ucap Angga mencoba meyakinkan istrinya. Menghalangi Laras yang sudah mengepalkan tangan berniat memukul kepala perempuan lancang yang baru saja memanggil suaminya mesra. "Jelasin apa?" bentak Laras murka. Mendorong Angga menyingkir dari hadapannya. "Kamu tega sama aku, Mas? Kamu bilang aku nggak becus ngurus keluarga. Minta aku buat berhenti kerja, aku turutin. Terus ini apa, Mas? Dia siapa?" teriak Laras kesal, marah bercampur menjadi satu. Tak ada jawaban dari Angga. Dia sudah tertangkap basah. Entah sudah berapa lama dia membawa perempuan ke rumah mereka. Mengotori rumah tangga mereka yang Laras pikir baik-baik saja sebelumnya. Laras ingin sekali menjambak wanita di depannya. Namun gelagatnya sudah bisa dibaca suaminya. Angga dengan sigap menjadi perisai untuk selingkuhannya itu. Menghentikan segala serangan yang coba Laras lucutkan kepada Rini. "Di mana anak-anak?" tanya Laras mendadak teringat Livi lagi. "Ada di kamar mereka masing-masing," jawab Angga dengan suara lemah. Entah merasa bersalah atau kecewa setelah tertangkap basah. Dengan cepat Laras menaiki tangga menuju lantai atas. Mencari ketiga anaknya yang mungkin sedang tidak baik-baik saja sekarang. Diikuti Angga yang berlari menyusul di belakang, meninggalkan selingkuhannya yang merengek tak mau melepaskannya. Laras melihat pintu kamarnya yang terbuka lebar. Kamar yang selalu terlihat rapi itu terlihat seperti baru saja dihantam badai topan. Entah sudah berapa banyak keduanya mengotori tempat tidurnya. Membuatnya jijik, tak lagi sudi berada di tempat itu lagi. "Laras, aku mohon tolong dengar penjelasanku," pinta Angga memohon dengan mimik memelas. Tak lagi mempan untuk mencairkan hati istrinya yang sudah membatu. "Mama?" panggil anak keduanya kencang. Merangkul tubuh Laras yang hampir ambruk tak kuat menahan kenyataan pahit yang baru dia telan mentah-mentah. Pelukan erat danar membuat air mata Laras tumpah ruah. Dia bahkan belum tidur sejak 2 hari lalu. Tapi kejadian seperti mimpi buruk itu sudah lebih dulu menimpanya. "Jahat kalian, Mas. Bahkan di depan anak-anak kalian berani bersama dalam satu rumah. Kalian harus membayar mahal sakit hati kami ini. Kalian berdua harus mati," kutuk Laras tanpa ampun. Menatap Angga tajam yang mendadak lemas di sudut tangga. Sudah terlambat baginya untuk kembali. Hati Laras sudah mati. Kepercayaannya seperti dianggap seperti sampah. Mengagungkan suami yang selama ini ia banggakan setengah mati. Baik, penyayang, tulus, pengertian, dan segala hal baik yang selama ini ia gaungkan kepada semua orang yang mengulas tentang Angga. Rini yang masih mendengar jelas suara lantang Laras, kembali naik ke atas. Menghampiri kekasihnya yang terlihat seperti orang bodoh. Tak rela melihat Angga menangisi keluarganya yang sudah dia hancurkan sendiri. "Ayo, Mas, kita pergi. Istrimu tak akan memahami bagaimana cinta terjadi. Cinta nggak pernah salah, Mbak." Sok menasihati Lara sambil menarik paksa tangan Angga. Mengajaknya meninggalkan rumah itu secepatnya. "Dasar perempuan gila!
Cinta memang gak salah, tapi manusia yang tak memiliki nurani seperti kalianlah yang membuat semuanya menjadi salah. Sahut Laras meneriaki Rini. Perempuan tak tahu malu yang begitu percaya diri setelah menghancurkan rumah tangganya. Brak, pintu kamar di ujung lantai atas terbuka kasar. Lolek keluar kamar dengan raut wajah murka. Memegangi earphone tebal miliknya lalu membantingnya tepat di hadapan ibunya. Cukup, Ma, cukup. Membulatkan matanya lebar ke arah Laras. Gimana bisa Mama diam menerima penghinaan dari wanita kotor itu? Kalau Mama nggak bisa bales, biar Lola yang lakuin. Lola nggak rela kehilangan ayah. Ucap Lola menggebu. Berlari menuruni tangga berniat menyusul ayah dan selingkuhannya. Laras tak tinggal diam. Dia tak mau putrinya semakin terluka jika menerima penolakan dari ayahnya. Suaminya sudah terlalu jauh melangkah. Menunggu taksi di seberang jalan untuk pergi. Ayah! Panggil Lole kencang. Yakin jika ayahnya akan kembali setelah mendengar suaranya yang lebih terdengar seperti sebuah permintaan. Laras tahu betul bagaimana perasaan putrinya. Hanya bisa memegangi Lola yang terus meronta ingin menyusul ayahnya ke seberang jalan. Sayangnya wanita di sebelah Angga tidak semudah itu melepas kekasihnya. Terus menarik lengan Angga yang berulang kali mencoba untuk menghampiri istri dan anaknya yang meratap menangisinya. Ikhlaskan ayahmu, Nak. Dia tidak mungkin akan kembali lagi. Memeluk erat Lola yang terus menangis sesenggukan. Tidak, Mah. Lebih baik mereka berdua mati daripada kita harus kehilangan ayah dengan cara seperti ini. Braak. Seraat. Cairan segar berwarna merah kental secepat kilat membasahi wajah Lola dan Laras yang mendadak bungkam. Dua tubuh terlihat terkapar dengan mata melotot menatap keduanya tajam. Sebuah ucapan dari rasa sakit yang akhirnya menjadi kenyataan itu benar-benar terjadi. Angga dan Rini tertabrak mobil box yang tengah melaju kencang saat saling mengejar, menghampiri keduanya. Merobek beberapa bagian perut yang